Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin teman saya ada yang bertanya, yang disebut saya tapis bonsai kelapa itu apa sih gitu. Dan tujuannya untuk apa, kenapa bonsai kelapa itu, kalau kita membuat bonsai kelapa itu harus melakukan saya tapis. Nah, ini mungkin sebagai jawaban dari pertanyaan teman saya yang disebut saya tapis itu. Ini ya, ini bagian selaput tipis yang membungkus bagian tunas ya, daun yang paling muda. Nah, ini tapis, pelapis, tapas, itu kan istilah-istilahnya. Pokoknya yang jelas selaput tipis yang membungkus bagian tunas bonsai kelapa ya, itu mungkin. Dan jenisnya ini seperti ini bentuknya. Nah, ini tapis ya. Terus kenapa harus dilakukan penyayatan pada bagian tapis kalau kita membuat bonsai kelapa? Pada dasarnya yang namanya bonsai itu miniatur ya, miniatur dari pohon yang sebenarnya ya. Kalau pohon kelapa di alam ya tinggi gitu kan. Nah, kalau yang namanya bonsai kelapa berarti miniatur dari pohon yang ada di alam atau pohon yang sebenarnya. Terus prosesnya seperti apa kalau kita ingin membuat miniaturnya? Ya, sebisa mungkin si pohon itu tetap kerdil, pendek, dan daunnya pun harus seimbang dengan pohonnya, berarti ya, dengan batangnya. Batang pendek, daun pun tidak bisa seperti daun kelapa yang ada di alam. Berarti daunnya pun harus kita bentuk, harus kita program sekerdil mungkin agar seimbang dengan batang, dan dari situ akan terjadi miniatur dari pohon kelapa. Jadi tujuannya kenapa harus dilakukan saya tapis? Ketika si tapis ini kita biarkan seperti ini membungkus terus, maka si tunas, si daun ini akan terus memanjang ke atas, dan ukuran daunnya pun akan nanti panjang dan lebar. Makanya kita harus melakukan saya tapis agar si tunas yang baru tumbuh ini mekar ke samping dan menghentikan pertumbuhan si daun ini agar tidak terus memanjang ke atas. Makanya dalam membuat bonsai kelapa sebisa mungkin kita membentuk daun itu dengan ukuran yang kerdil, karena pada dasarnya ya yang namanya bonsai itu miniatur ya, miniatur dari pohon yang sebenarnya. Dan bonsai kelapa artinya ya miniatur dari pohon kelapa yang ada di alam. Kalau misalkan kita biarkan tidak dilakukan saya tapis, maka ini akan tumbuh seperti pohon kelapa yang ada di alam ya, seperti itu. Mungkin itu jawaban untuk teman saya yang kemarin bertanya, kenapa ketika kita membuat bonsai kelapa itu harus dilakukan saya tapis. Dan pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya biasa melakukan penyayatan pada bagian tapis bonsai kelapa ya, untuk menjaga daun agar kerdil ya. Dan ini bakalan bonsai kelapa yang ada di hadapan saya ini sedang saya program daun. Ini awalnya daunnya panjang dan lebar ya, panjang dan lebar, apalagi ini jenisnya kelapa sayur. Biasanya ukuran daun itu akan lebih panjang dan akan lebih lebar. Dan ini sedang saya program daun
agar daunnya mengecil ya, daunnya menjadi kerdil. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan penyayatan pada bagian tapisnya agar si tunas yang tumbuh ini mekar ya, tidak terus tumbuh ke atas memanjang. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarix Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Nah, seperti ini ya, biasa saya melakukan penyayatan pada bagian tapis ya. Dan ini kenapa saya tidak menghabiskan tapisnya sampai ke batas potongan pelepah yang bawah ini ya. Karena si tunas ini ukurannya agak panjang, dan ketika kita menghabiskan si tapis sampai ke batas pelepah ini beban di atas ini akan berat, dan si tunas pangkal tunas yang masih berwarna putih dan muda ini tidak akan sanggup menahan beban ke atas ini ya, beban yang ada di atas ini, dan itu akan terjadi potel atau patah tunas ya. Kita bertahap untuk jenis daun yang seperti ini, apalagi ini bonsai kelapa dengan jenis kelapa sayur. Kita bertahap ya. Ketika si bagian pangkal tunas ini sudah berwarna hijau dan menua, nanti kita akan bersihkan kembali bagian bawahnya ini ya. Nah, ini yang dinamakan saya tapis temanku ya. Dan seharusnya kalau memang kita tidak ingin terlalu berat beban di atas ini, si tunas masih ukuran segini, kita sudah lakukan penyayatan pada bagian tapisnya. Dan ini saya lambat melakukan penyayatan pada bagian tapisnya, tapi tidak apa-apa, kita bertahap saja untuk mengerdilkan si ukuran daun ini ya. Dan dengan dibuka bagian tapisnya ini, maka si daun ini, si tunas ini nanti akan mekar. Jadi pelepah nih, si ujung pelepah sampai ke daun, si daun yang pertama ini nanti akan lebih pendek. Mungkin akan di bagian sini dia akan mulai mekar. Jadi tidak panjang seperti ini ya, ukurannya panjang kan, pelepah ini panjang sampai ke dalam. Oke saudaraku, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan. Saya tidak bermaksud menggurui. Yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya dalam membuat bonsai kelapa ya. Kita saling berbagi, belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.